this. Just show yourself. Think you are? Everyone will bow to the ring. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Terlihat Raja Leopold yang hampir tengah kehilangan posisinya akibat insiden pemberontakan saat itu, yang membuatnya marah dan ingin balas dendam kepada Drew. Van Morton menyampaikan pesan nih kalau mereka sudah kehabisan pasukan, namun Leopold mengatakan kalau mereka hanya perlu menunggu bala bantuan dari selatan. Sementara itu di sisi yang lain ada Drew yang tengah bersantai sembari memikirkan rencananya untuk menangkap habis semua suku singa. Brockhand mengatakan kalau Drew tidak perlu khawatir karena dia dan seluruh anak buahnya juga ikut membantu untuk mencari dan menghabisi semua suku singa. Di tengah itu Drew melihat ada seorang pencuri yang berpakaian prajurit Raja Leopold. Dia pun langsung mengejar pencuri itu. Di tengah pengejaran itu dia sempat mengira nih bahwa pencuri itu adalah saudara tirinya yaitu Trent. Namun saat berhasil ditangkap olehnya ternyata itu bukanlah Trent. Dia pun kembali ke istana untuk menghadiri rapat para dewan. Namun sebelum itu dia sempat bertemu dengan Whiteley, Gretchen dan juga Hector. Di sini Hector sekarang sebagai konselor kerajaan termuda atau bisa disebut sebagai penasehat kerajaan dan dia merasa terhormat mendapatkan gelar tersebut. Hector dan juga Drew pun mendatangi rapat tersebut nih meskipun telat. Namun keterlambatan mereka masih dimaklumi oleh Duke Bergan. Dalam rapat itu dihadiri oleh Duke Bergan, Vega, Ratu, Hector dan juga Drew. Di sini mereka tengah ingin membahas tentang posisinya Drew di kerajaan. Sang ratu menjelaskan kalau selama masih ada suku singa di kerajaan ini, posisinya Drew masih terancam dan belum bisa dikatakan sebagai raja sepenuhnya. Maka dari itu mereka harus mencari dan menangkap juga sekalian mengalahkan suku singa nih agar Drew bisa memperkuat posisinya sebagai raja di kerajaan ini. Duke Bergan juga menjelaskan kalau Drew dan juga Hector masih harus belajar banyak tentang berpolitik kerajaan karena nantinya mereka akan terus bertemu dengan para utusan dari kerajaan lain nih untuk menjalin kerjasama. Setelah itu Drew pun dinasihati oleh sang ratu alias ibu kandungnya kalau dia harus segera mencari pasangan hidup karena hal ini dilakukan untuk memperkuat posisinya sebagai raja. Sang ratu dan juga Hector menyarankan Drew untuk melirik Gretchen karena Gretchen sangat disukai oleh masyarakat dan memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Whiteley yang mendengar hal itu tampak agak sedikit terkejut nih, namun dia berusaha untuk menutupi perasaannya itu. Drew pun akhirnya mengajak Gretchen untuk pergi berjalan-jalan berdua di tengah kota karena dia berniat untuk melamar Gretchen. Saat ingin melamar Gretchen dia cukup gugup nih karena sebenarnya dia sendiri pun juga belum siap untuk menikah. Gretchen pun sangat kecewa dengan Drew. Dia merasa kalau Drew melamarnya itu hanya untuk main-main. Di situ dia pergi meninggalkan Drew di sana. Gretchen pergi ke pemakaman kerajaan. Dia di sana bersandar di nisan kedua orang tuanya. Namun tidak disangka dia justru bertemu dengan Lucas dan juga Van Kaskan. Dia pun akhirnya diculik oleh mereka dan suara teriakannya terdengar oleh Drew dan Whiteley. Mereka berdua pun langsung menghampiri Gretchen. Namun dia sudah tidak ada di sana. Hanya ada satu prajurit pengikut Lucas yang berusaha untuk menghalangi Drew untuk mengejar Lucas. Di sana prajurit itu berusaha untuk melawan Drew nih. Prajurit itu pun berhasil dikalahkan dan jasadnya ditemukan oleh Hector. Mereka berdua pun langsung bertemu dengan Hector dan menjelaskan semuanya kepada Hector. Hector pun akhirnya dengan terpaksa menggunakan kembali ritual pemanggilan arwah sama seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Tujuannya untuk mendapatkan informasi kemana mereka membawa Gretchen dan apa tujuan mereka menculik Gretchen. Dari prajurit itu mereka mendapatkan informasi nih kalau Gretchen diculik dan dibawa ke selatan. Di sana mereka tengah menyusun rencana untuk menjatuhkan Drew. Prajurit itu juga bilang nih kalau seluruh pasukan selatan itu sudah sangat siap untuk menunggu hari kejatuhannya Drew, dan Drew pun langsung pergi dari sana untuk menolong Gretchen. Namun sebelum itu roh prajurit itu mengatakan lagi nih kalau sebelum bulan baru tiba seluruh pengikut Drew dan Drew sendiri akan mati. Drew pun pergi bersama Whiteley untuk menolong Gretchen, namun sempat dihalangi oleh Hector karena dia tidak mau Drew bertindak ceroboh. Apalagi saat ini Drew itu pewaris tahta yang sebenarnya. Dia tidak boleh berada dalam bahaya. Biar ini semua diserahkan kepada para prajurit saja. Drew pun menolak karena dia merasa kalau insiden ini
ini adalah tanggung jawabnya dan dia harus menyelamatkan Gretchen. Hector pun akhirnya dengan terpaksa nih harus melepas temannya itu. Dia membantu Drew dan juga Whiteley untuk pergi dari sana, sementara dia akan di High Cliff untuk menegosiasikan masalah tersebut dengan para dewan dan juga ratu. Di tengah perjalanan mereka mencari Gretchen, mereka sempat beristirahat sejenak nih karena kudanya Whiteley perlu istirahat. Drew berpendapat kalau insiden ini adalah kesalahannya. Dia khawatir kalau terjadi apa-apa sama Gretchen, dia akan menyalahi dirinya sendiri. Whiteley menjelaskan kalau Gretchen itu bukan wanita yang lemah nih, dia wanita pejuang. Dia juga wanita yang hebat, dia mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Whiteley juga menambahkan kalau Drew tidak perlu khawatir, Gretchen pasti akan baik-baik saja dan tidak lama ada sebuah bunga mawar di sana. Whiteley tahu bunga itu identik dengan Gretchen. Dia pun yakin itu merupakan jejak yang ditinggalkan sama Gretchen buat mereka. Yang pada akhirnya mereka pun akhirnya pergi dari sana dan mengikuti jejak bunga mawar itu. Sementara di sisi yang lain di kereta kuda saat menuju perjalanan ke selatan, Gretchen terus saja memberontak dan ingin melarikan diri nih. Namun selalu dicegah oleh Lucas sampai akhirnya dia pun berhasil kabur dari kereta kuda itu. Yang hebatnya lagi, apa yang dibilang Whiteley tentang Gretchen itu ternyata benar. Di sini Gretchen mampu mengelabui Lucas yang notabene adalah suku singa. Gretchen yang merupakan dari suku rubah, tidak heran dia mampu membuat seekor singa cukup kewalahan nih untuk menghadapinya. Rubah yang terkenal licik, cerdik dan cepat juga lincah berhasil membuat seekor singa kelelahan dan akhirnya Van Kaskan pun yang harus turun tangan untuk menangkap Gretchen. Gretchen pun pada akhirnya tertangkap dan dibawa kembali ke kereta kuda. Sementara di High Cliff ada Hector yang tengah dimarahi oleh Duke Bergan atas tindakannya itu. Duke Bergan kecewa nih pada Hector karena telah melepaskan Drew dan Whiteley untuk menolong Gretchen sendirian tanpa dikawal oleh pasukan kerajaan. Hector tahu itu merupakan kesalahan yang besar, namun apa yang dia lakukan, yang dia tahu kalau hanya Drew lah yang mampu mengalahkan Lucas, makanya dia mengizinkan Drew pergi. Dia juga tampaknya sudah mulai dihantui kembali oleh roh-roh jahat akibat pemanggilan ritualnya itu. Dia pun dengan sukarela menyerahkan gelarnya sebagai konselor kepada Duke Bergan. Di sisi yang lain ada Drew dan Whiteley nih yang bertemu dengan sekelompok peramal jalanan yang tengah mengobati salah satu dari mereka akibat gigitan dari undead. Mereka berdua mendatangi kelompok tersebut dan melihat sedikit ada keanehan dari ritual mereka, yaitu mereka memuja dan berdoa kepada suku serigala. Drew di sini memang seorang raja, hanya saja dia tidak menyangka kalau ada beberapa kelompok yang bahkan sampai melihatnya lebih dari seorang raja. Peramal itu juga menyampaikan kalau undead itu tidak bisa dibunuh karena apa yang sudah mati tidak bisa mati dua kali. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka sampai akhirnya mereka pun bertemu dengan salah satu prajuritnya Lucas nih yang sudah menjadi undead karena ulah dari Van Kaskan. Mereka pun sampai kesulitan menghadapi satu undead tersebut dan bukan itu saja, mereka cukup kaget dan ketakutan nih karena lawan mereka adalah orang yang telah mati. Namun beruntungnya pedangnya Drew itu mampu mengalahkan undead tersebut dan masuk undead dari pengikut si peramal itu yang juga ikut menyerang mereka. Peramal itu mengatakan kalau Drew jangan pernah menganggap remeh teman-temannya karena teman-temannya Drew itu adalah sosok yang kuat dan tangguh. Mereka saat ini memiliki masalah sendiri dan sedang berjuang sendiri, namun mereka bukan orang yang lemah. Selama mereka bersatu untuk saling melindungi, maka semua musuh bisa dihadapi. Di situ Drew pun merenungkan perkataan peramal tersebut. Sementara itu ada Whiteley yang tengah menyembunyikan luka gigitan dari undead akibat dari pertarungan tadi. Tentu saja dia merasa gelisah karena dia tidak mau harus berubah menjadi undead juga dan harus mati terbunuh. Di sisi yang lain ada Vincent yang tengah habis berpesta di rumahnya Hector dan dia ingin meminta gelar Baronnya Hector untuk diwariskan kepadanya. Namun tidak disangka justru ia menemukan jejak ritual pemanggilan arwah di lantai rumahnya Hector nih, dan Hector pun ketakutan akan hal tersebut. Ritual itu sangat dilarang keras di kerajaan mereka dan siapapun yang ketahuan melakukan ritual itu akan diasingkan atau mendapatkan hukuman yang berat. Tampaknya nanti hal ini akan dimanfaatkan sama Vincent untuk mendapatkan gelar Baron dari Hector. Terlihat ada Vincent dan Hector yang tengah berbincang di tangga. Di sini Vincent berusaha untuk mengancam Hector agar menyerahkan gelarnya kepada Vincent. Kalau Hector menolak, dia tidak akan segan untuk mengatakan semuanya kepada Duke Bergan. Tentu saja itu membuat Hector takut. Vincent pun mendorong Hector karena tampaknya Hector masih mengurungkan niatnya untuk memberikan gelarnya kepada Vincent. Kejadian ini disaksikan oleh Convega dan Convega memarahi Vincent atas tindakannya yang jahat itu dan membuli saudaranya sendiri. Vincent pun akhirnya pergi. Di situ Convega mengatakan kepada Hector kalau dia tidak mau Vincent yang akan menjadi Baron, karena jika Vincent yang menjadi Baron atas Redmire, saat itu juga akan menjadi kejatuhan bagi Redmire.
Di sisi yang lain ada Whiteley dan Drew nih yang ingin melanjutkan perjalanan mereka. Sebelum pergi, Whiteley diberi sebuah peta dari peramal tersebut. Peramal itu sudah tahu kondisi yang sebenarnya dari Whiteley. Dia bilang ada seorang Baron bernama Ewan. Dia ahli dalam hal pengobatan pikiran dan tubuh. Whiteley harus bertemu Baron itu sebelum hari esok karena takutnya racun dari undead itu akan menyebar dan menguasai Whiteley sepenuhnya. Mereka berdua pun pergi melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki karena kuda kesayangan Whiteley dihibahkan kepada peramal itu sama Drew. Di tengah perjalanan itu Whiteley sudah mulai tampak lemas dan itu membuat Drew curiga nih. Namun Whiteley terus saja meyakinkan Drew kalau dia baik-baik saja. Di sini juga tampaknya Whiteley benar-benar terburu-buru juga karena dia hanya memiliki sampai hari esok. Namun tidak disangka mereka akhirnya bertemu dengan Lucas di sana. Lucas dan juga Van Kaskan terhenti perjalanan mereka nih karena ada jembatan yang rusak. Di situ Van Kaskan pun akhirnya memperbaiki jembatan tersebut dengan kekuatan magicnya. Drew pun datang bersama Whiteley untuk mengalahkan prajuritnya Lucas dan menolong Gretchen. Namun sialnya mereka tidak sempat. Gretchen berhasil dibawa kabur dan mereka tertinggal jauh nih karena jembatannya runtuh kembali atas kendali dari Van Kaskan. Drew tampak kesal, namun sampai akhirnya Whiteley mengatakan yang sebenarnya kepada Drew tentang kondisinya itu. Di situ Drew jadi bingung nih, khawatir dan juga tidak tahu harus berbuat apa karena kedua sahabatnya itu tengah sama-sama berjuang untuk hidupnya sendiri. Namun Drew melihat ada peta di genggamannya Whiteley. Sementara di sisi yang lain ada Hector yang tengah ingin menghadiri acara rapat dewan dan ditemani dengan Confega. Di sini Confega terus mengatakan kepada Hector untuk memikirkan berkali-kali rencana itu karena jika gelarnya diserahkan kepada Vincent itu akan menjadi sumber kehancuran pertama di kerajaan ini. Sementara itu di sisi yang lain Drew pun akhirnya memutuskan untuk memilih membawa Whiteley ke Baron Ewan terlebih dahulu. Di situ dia berusaha untuk tetap membuat Whiteley sadar. Dia terus mengajak Whiteley berbicara dan bercanda agar Whiteley tidak pingsan sampai akhirnya mereka sampai di wilayahnya Baron Ewan. Terlihat di sini tampaknya ada keanehan nih karena wilayah itu tampaknya sepi dan mencengkam. Bahkan tidak ada siapapun yang lewat. Hanya ada satu orang yang tengah duduk bersantai. Drew mendatangi orang tersebut, ingin bertanya keberadaan Ewan di mana. Akan tetapi tidak disangka datang lagi satu orang yang ingin menculik Whiteley. Di situ Drew berusaha melindungi Whiteley dan sampai akhirnya datanglah sosok misterius yang Whiteley sebut sebagai The Devil. Di sisi lain ada Hector yang tengah melakukan pemanggilan arwah lagi. Dia ingin curhat kepada mendiang ayahnya. Where are my legs? Sayangnya di saat dia ingin berkeluh kesah kepada ayahnya, Vincent datang dan mengacaukan semuanya. Dia juga mengancam ke Hector nih untuk melaporkan semua tindakan terlarang itu di hadapan semua dewan nanti. Hector berusaha untuk mengancam balik Vincent namun tidak bisa. Di sini dia mulai menyadari perkataan Confega benar kalau Vincent memang tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Akibat mendengar hal tersebut, terjadilah pertengkaran di antara mereka dan secara tidak sengaja Vincent terjatuh karena dia bersandar di kayu yang sudah retak. Lekon Kessler dari suku Kambing. Dia ini sosok yang tiran dan suka menjajah wilayah orang. Kessler tengah menjajah wilayahnya Baron Ewan. Dia merampas semua dan menyuruh Baron Ewan untuk membuat seluruh penduduknya masuk ke dalam hipnotisnya. Di sini Kessler akhirnya menyetujui untuk menyembuhkan Whiteley karena Drew mengatakan identitas aslinya Whiteley yaitu sebagai anak Duke Bergan. Yang tentu saja itu merupakan kesempatan emas buat Kessler nih karena dia bisa saja menggunakan Whiteley sebagai tahanan mahal untuk dijual ke perdagangan manusia. Namun sayangnya karena Drew dipandang sebagai orang biasa, dia pun akhirnya dihipnotis oleh Ewan atas perintah dari Kessler. Di alam bawah sadarnya Drew, dia bertemu dengan sosok yang paling dia takuti nih, yaitu Leopold. Innocents have died for you. Sementara itu di sisi yang lain Whiteley berhasil disembuhkan dan dibawa sama Kessler untuk dijual. Sementara wilayahnya Ewan di sana dibakar habis oleh Kessler. Tidak disangka Drew berhasil mengalahkan ketakutannya itu. Dia berhasil lepas dari hipnotisnya Ewan dan dia memberitahu identitasnya adalah seorang serigala. Kemudian ada Confega yang tengah membantu Hector untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini dia berusaha untuk menyembunyikan kematiannya Vincent. Dia mengatakan kepada Hector nih kalau Hector tidak perlu khawatir
khawatir. Anggap saja Vincent sedang pergi wisata ke tempat yang sangat jauh dan tidak pernah kembali. Saat insiden Vincent terjatuh, ada 2 orang saksi yang melihat, yaitu Vega dan juga satu lagi pengikutnya Vincent. Di sini Vega sudah meyakinkan Hector kalau pengikutnya Vincent ini sebenarnya mata duitan. Asalkan Hector bisa terus suap dia dengan uang, maka dia akan terus tutup mulut atas insiden tersebut. Sementara itu di sisi yang lain, Duke Bergan mendapatkan surat dari suku Singa, yang mana kalau suku Singa ini siap untuk menyerah. Hanya saja sebelum itu suku Singa ingin bertemu dengan para dewan. Di sini Duke Bergan, Duke Manfred, dan Mikhail tampaknya sangat percaya dengan surat tersebut karena memang itu yang mereka inginkan, suku Singa menyerah. Berbeda dengan Ratu dan Count Vega nih, justru mereka berpikir ini adalah jebakan karena tidak mungkin musuh menyerah dengan mudah begitu saja. Mereka berdua berusaha untuk meyakinkan ketiga orang itu agar jangan percaya dan masuk ke dalam jebakan suku Singa. Akan tetapi sialnya mereka bertiga tetap bersikukuh untuk menghadiri pertemuan dengan suku Singa nih, karena mereka yakin kalau suku Singa memang beneran menyerah. Whiteley yang berhasil disembuhkan, dia langsung dibawa ke kapalnya Kessler, dan di sana Drew datang untuk menyelamatkan Whiteley. Setelah itu mereka balik ke Ewan nih untuk menolong semua warga di sana karena ternyata mereka terjebak di dalam kota akibat pintu gerbang yang dikunci sama Kessler. Beruntungnya ada Brogan datang tepat waktu nih. Dia membuka pintu gerbangnya dan menyelamatkan seluruh wilayah Ewan. Whiteley pun berhasil sembuh, seluruh warga pun selamat. Meskipun Baron Ewan mengalami kerugian yang besar atas kehancuran wilayahnya, namun dia bersyukur kalau warganya semua selamat. Di sisi yang lain, Duke Bergan dan para dewan lainnya akhirnya masuk ke dalam jebakannya Leopold nih. Di sini Vega agak sedikit kesal karena feelingnya itu benar. Namun karena mereka bertiga terlalu keras kepala, alhasil dia dan Ratu pun juga ikut masuk ke dalam jebakannya Leopold. Yang tampaknya Leopold memang sama sekali tidak ingin menyerah. Kedatangannya hanya untuk memancing amarah para dewan. Salah satunya Mikhail, yang mana Mikhail pun akhirnya tewas karena terpancing emosi dari Leopold. Akibat keputusan Bergan, mereka pun harus kehilangan satu dewan mereka, yaitu Earl Mikhail. Terlihat Brockhand, Drew, Whiteley, Ewan, dan beberapa pasukan mereka akhirnya mengunjungi nih wilayahnya suku kuda. Wilayah ini berada di daerah perbatasan dan juga yang paling dekat dengan wilayah selatan. Apabila ingin ke selatan, pasti akan lewat wilayah suku kuda ini. Mereka pun datang dan bertemu dengan Lord Conrad, pemimpin dari suku kuda, yang dulunya ayahnya ini temannya Wergar alias ayahnya Drew. Di sini awalnya terlihat biasa saja. Conrad menyambut mereka dengan begitu baik dan ramah, sampai akhirnya mereka harus menyerahkan seluruh persenjataan mereka. Di sini Whiteley sudah merasa sedikit curiga nih, karena persenjataan itu hal yang sangat krusial. Apalagi mereka datang dengan seorang raja, tidak mungkin pengawalan raja tanpa senjata. Ditambah lagi Conrad sudah tahu lebih dulu nih kalau kedatangan mereka ini ingin mencari dan menyelamatkan Gretchen. Padahal mereka belum menjelaskan semua ke Conrad. Whiteley berusaha menjelaskan kecurigaannya kepada Drew nih, namun Drew menolak untuk percaya. Dia lebih memilih percaya kepada keyakinannya sendiri. Dia yakin kalau Conrad ini orang yang baik dan bisa dipercaya. Jadi dia menyuruh Whiteley untuk tenang saja dan jangan khawatir. Conrad pun akhirnya mengajak Drew untuk duel, hanya sekedar untuk unjuk kehebatan dan juga sembari bersantai dan menunggu kabar dari anak buahnya Conrad. Di situ Drew setuju dan menerima tawaran itu. Namun Whiteley sempat menghalangi Drew untuk ikut karena feelingnya mengatakan ada yang tidak beres. Lagi-lagi Drew menolak untuk mendengar masukan dari Whiteley nih dan memilih untuk melanjutkan duel tersebut dengan Conrad. Duel ini pun dimenangkan oleh Drew. Namun di sini menurut Whiteley, tampaknya Conrad memang sengaja untuk kalah. Di sisi yang lain ada Manfred yang ingin membalaskan dendam saudaranya itu, namun dicegah sama Bergan, dan dia menyuruh Manfred untuk lebih baik menyusun strategi dulu. Mereka pun akhirnya kembali ke ruang rapat sembari menyusun strategi yang baik nih untuk menyerang suku Singa. Sementara itu di sisi yang lain ada Hector yang tampaknya sudah mulai mendapatkan efek samping dari ritual itu. Dia selalu saja dihantui
oleh roh-roh jahat di setiap kegiatannya. Roh jahat itu sepertinya menyerupai sosoknya Vincent. Dia bahkan menghantui Hector sampai ke rumahnya, dan setelah itu Hector pun dipanggil oleh sang ratu. Di sisi yang lain, Drew dan Whiteley tengah bersih tegang akibat Drew yang tetap keras kepala nih karena dia percaya dengan Conrad. Di sini Whiteley pun akhirnya memutuskan untuk pergi. Dia memilih untuk mencari Gretchen sendirian, namun Drew mencegah Whiteley pergi. Di sini Drew menjelaskan nih kalau Whiteley adalah seorang yang penting baginya dan dia tidak mau terjadi apapun dengan Whiteley. Di sisi yang lain ada sang ratu yang ingin menunjukkan kepada Bergan kalau strateginya itu salah, karena ratu berfirasat kalau suku singa pasti akan kembali membawa sekutunya. Namun Bergan menjelaskan kalau semua suku ada di pihak mereka dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ratu mencoba untuk meminta Hector menjelaskan kepada Bergan nih tentang strateginya yang salah dan ngawur itu. Namun Hector tidak bisa menjelaskan dengan benar. Dia melihat ada bayangan Vincent dan terus dihantui sama bayangan tersebut. Alhasil Bergan pergi meninggalkan Ratu dan Hector karena dianggap buang-buang waktu. Ratu di situ menyuruh Vega untuk memeriksa kondisi di seberang sana karena takutnya ada musuh yang datang menyerangnya. Di ruang rapat, seorang penjaga membawa kabar nih kalau adanya musuh di lautan dan sedang ingin menyergap mereka kapanpun. Sementara itu di sisi yang lain, di saat Drew dan Whiteley tengah bertengkar, ternyata ada Gretchen berteriak dari atas dan mengatakan kalau itu jebakan. Drew di sini tampaknya menyesal nih karena tidak mendengar perkataannya Whiteley, dan di sini Whiteley menyuruh Drew untuk pergi lebih dulu biar dia yang akan menangani Conrad. Whiteley pun dibawa sama pasukannya suku kuda dan di sana sudah ada kakaknya Brogran dan juga Conrad. Tidak lama kemudian datanglah Lucas bersama Gretchen dan ternyata memang benar nih suku kuda sudah menjadi sekutunya suku singa. Mereka telah membelot dan kini bukan hanya itu saja, mereka juga memiliki sekutu baru dari suku lain yaitu Black Panther, Con Orsino alias sepupu dari Raja Leopold. Kedatangannya ke sana juga membawa seluruh pasukan dan untuk membantu Lucas untuk bisa naik tahta. Hanya saja meski begitu dia memiliki pendirian yang kuat dan tidak mudah dikendalikan sama Lucas. Whiteley pun mendapatkan hukuman kurungan di sana. Sementara itu mereka juga bersekutu sama Trent. Di sini Trent yang menyusun rencana untuk menjebak Drew. Di sisi yang lain ada Drew yang tengah mengawasi semuanya dari jauh. Dia tidak mau meninggalkan Whiteley sendirian di sana dan juga teman-temannya yang lain. Dia pun tidak sengaja mendengar kalau ada prajurit yang mengatakan nanti Lady Gretchen akan pergi ke selatan sore ini. Sementara itu di sisi yang lain ada Bergan yang tengah menyiapkan pasukannya sekaligus memberikan mereka semua semangat untuk berperang karena Highcliffe saat ini sedang terkepung. Sang ratu pun datang dan menyuruh Bergan untuk mengevakuasi yang lain karena kondisi mereka sudah terkepung. Bergan bersikeras untuk tetap bertahan di sini. Dia tahu ini kesalahannya. Harusnya dari awal dia sudah mendengarkan nasihat ratu untuk evakuasi. Namun karena sudah seperti ini, daripada melarikan diri lebih baik berjuang sampai akhir. Dan pendapatnya ini pun didukung juga sama Con Vega dan juga Duke Manfred. Ratu kesal dan pergi dari sana. Dia pun bertemu dengan Hector dan mengajak Hector untuk ikut pergi bersamanya menyelamatkan diri. Yang pada awalnya Hector menolak nih karena mendapatkan hasutan dari rohnya Vincent itu. Dia selalu diikuti rohnya Vincent sampai akhirnya dia tersadar kalau dia tidak bisa dikendalikan terus sama roh jahat dan dia tahu roh jahat itu tidak akan bisa melukai dirinya. Dia pun akhirnya kembali mengejar sang ratu. Di sisi yang lain Drew pun menunggu waktu sore dan melihat ada kereta kuda keluar. Dia pun langsung memasuki kereta kuda itu dan berpikir orang di dalam itu adalah Gretchen. Namun tidak disangka ternyata itu adalah Trent dan dia sudah masuk ke dalam jebakannya Trent nih. Di situ Trent berusaha untuk membalaskan dendamnya itu kepada Drew. Nothing else since the day you left. Di sisi yang lain Highcliffe tengah dalam kondisi berperang dan keadaan sudah semakin kacau sampai akhirnya Duke Manfred pun harus tewas dalam peperangan ini. Bergan merasa bersalah atas keputusannya. Dia telah menewaskan sahabatnya sendiri dan juga mengorbankan banyak warga yang tidak bersalah. Dia akhirnya menyadari kalau keputusan ratu untuk evakuasi tidaklah salah. Dia pun akhirnya menyuruh Vega untuk membawa jasadnya Manfred dan pergi dari sana. Sekalian menyuruhnya untuk mengevakuasi semuanya. Sementara dia
dia akan tetap di sini bertarung sampai akhir, menyelesaikan apa yang dia sudah mulai dan bertanggung jawab atas keputusannya. Di sisi yang lain ada Drew yang tengah bertarung dengan Trent dan pertarungan mereka disaksikan dari jauh sama Lucas dan Orsino. Drew pun menyerahkan dirinya kepada Trent. Dia rela jika harus dibunuh oleh saudaranya itu. Di situ Trent menyadari kalau Drew tidaklah sejahat yang dia pikirkan. Dia juga tidak sanggup untuk membunuh saudaranya sendiri. Dia pun akhirnya menolak untuk membunuh Drew. Lucas pun merasa kesal dan langsung mengambil tindakan untuk membunuh Drew dari jauh dengan memanahnya. Akan tetapi digagalkan nih sama Gretchen. Anak panahnya meleset dan kena Trent dan terjatuh. Namun beruntungnya Drew berhasil menangkap Trent. Lucas pun marah sama Gretchen dan ingin membunuhnya, namun dilindungi sama Brogan dan akhirnya Brogan pun harus tewas terbunuh oleh Lucas. Gretchen pun dikurung di tempat yang sama dengan Whiteley dan Ewan nih. Di sana dia tampak ketakutan dan tidak bisa mengatakan kebenarannya kepada Whiteley. Sementara itu di sisi yang lain ada Drew yang berhasil menyelamatkan Trent. Namun Trent butuh pengobatan lebih lanjut akibat pendarahan dari lukanya itu. Drew pun akhirnya memutuskan untuk menyerahkan Trent kepada prajurit singa karena mereka semua belum tahu nih kalau Trent sebenarnya sudah berkhianat. Jadi mereka berpikir Trent itu masih sekutu dan menolong Trent. Sementara di sisi yang lain ada Orsino yang tengah menyuruh Van Kaskan untuk mencari Drew. Dia mau Drew harus ketangkap dan membuat Drew harus mengakui dirinya sebagai pemberontak dan pengkhianat di hadapan masyarakat. Dengan hal itulah peperangan akan berakhir dan Lucas akan bisa mendapatkan kembali posisinya. Sementara tampaknya Lucas tidak suka nih dengan tingkahnya Orsino. Yang mana di sini memang terlihat baik Lucas dan Van Kaskan sama sekali tidak ada yang berani nih melanggar perintahnya Orsino. Yang tampaknya Orsino lebih memiliki pengaruh yang kuat daripada Leopold sendiri. Di sisi yang lain Ratu dan Hector juga ringling mantan pengikutnya Vincent yang kini menjadi pengikutnya Hector tengah menyelamatkan diri dari kejaran para pasukan singa. Mereka bersembunyi di kediamannya Hector. Di situ Hector berupaya menyelamatkan sebuah buku penelitian yang isinya tentang ritual pemanggil arwah. Ratu mengetahui hal tersebut dan memarahi Hector. Namun dia memaklumi hal tersebut nih karena dia melihat Hector melakukan hal itu karena untuk teman-temannya. Hanya saja Ratu meminta Hector untuk berjanji jangan mengulanginya lagi karena dark magic itu sangatlah berbahaya dan terlarang. Kondisi mereka sudah terkepung di sana. Ringling pun hampir kesulitan untuk mengatasi para pasukan suku singa yang berusaha untuk membobol masuk. Yang beruntungnya Vega datang menyelamatkan mereka dan membawa mereka pergi. Sementara Hector tampaknya mendapatkan kekuatan dari efek sampingnya itu. Di sisi yang lain ada Bergan yang tengah bertarung dengan Leopold. Kemudian Whiteley tambah kesal sama Gretchen karena seperti menutupi sesuatu darinya. Di situ mereka akhirnya sedikit mengutarakan perasaan masing-masing. Yang mana Gretchen sebenarnya tahu kalau Whiteley suka sama Drew. Begitu juga dengan Drew, makanya dia tidak menerima lamarannya Drew karena dia tidak melihat ada masa depan jika dia bersama dengan Drew. Di saat Gretchen ingin mengatakan kebenarannya tentang Brogan, di situ Whiteley mengalihkan perhatiannya untuk memikirkan caranya untuk keluar dari sana. Yang beruntungnya Gretchen sempat melihat kode kunci pintunya sehingga mereka berhasil keluar dari sana. Mereka pun berhasil bertemu dengan Drew nih. Drew ingin membawa mereka ke perahu untuk melarikan diri. Di situ Gretchen langsung memberitahu Whiteley kalau Brogan sudah tiada. Dia tewas karena melindungi dirinya dari Lucas. Whiteley pun tampak sedih. Dia sangat terpukul atas kepergian kakaknya itu. Sementara itu Drew ternyata telah dihipnotis kembali sama Ewan dan mereka berdua pun juga. Saat sadar Drew tidak menyangka nih kalau Ewan akan berkhianat. Dia melakukan ini demi uang karena wilayahnya telah hancur. Dia butuh uang untuk memperbaiki semuanya lagi. Van Kaskan mengatakan kalau semua teman-temannya Drew sudah tewas dan sebagai buktinya dia menunjukkan jasadnya Brokhan yang telah menjadi undead. Sementara itu di sisi yang lain Duke Bergan melanjutkan pertarungannya tadi dengan Leopold yang sempat tertunda sembari dia membantu evakuasi para pasukannya karena sudah terpojok dan dia pun juga sudah terluka nih. Dia pun pasrah dan lebih memilih untuk menghancurkan bangunan di sana dengan harapan Leopold juga ikut tertimpa reruntuhan bangunan itu bersama dirinya. Terlihat Drew yang dipaksa untuk menandatangani surat penyerahan dirinya. Dia harus mengakui kalau dia bukanlah pewaris tahta yang sebenarnya. Dia juga harus menyerah tanpa syarat kepada Leopold. Jika dia menandatangani perjanjian itu, Van Kaskan akan mengampuni para pengikutnya Drew, termasuk masyarakat yang setia kepada Drew. Yang tentu saja Drew tidak akan menyerahkan dirinya dengan mudah begitu saja. Bahkan
Bahkan saat dia harus melihat jasadnya Brokhan yang telah menjadi undead, sama sekali tidak menggentarkan niatnya untuk menyerah. Dia tahu kalau dia menyerah dan mempercayai Van Kaskan, dia tidak akan mendapatkan apapun. Justru yang ada bisa saja Van Kaskan yang akan mengkhianatinya. Van Kaskan kesal karena Drew sama sekali tidak tergoyahkan. Dia memiliki pendirian yang kuat dan sulit untuk percaya kepadanya. Van Kaskan pun akhirnya mengatakan kalau Wildly dan juga Gretchen telah tiada. Itu karena kesalahannya. Saat Drew mendengar hal tersebut, dia sangat terguncang mentalnya. Hanya saja dia tetap meyakini bahwa menandatangani perjanjian itu merupakan kesalahan yang besar, sehingga dia terus berupaya untuk tidak percaya kepada Van Kaskan. Di sisi yang lain ada Hector yang sedang bermimpi buruk, dan setelahnya dia bangun dari mimpinya berbincang dengan Vega kalau mereka sedang menuju wilayahnya Vega. Mereka tidak bisa pergi ke Cape Gala untuk membantu Drew, karena untuk saat ini yang mereka butuhkan adalah bala bantuan. Jadi Vega menyarankan untuk jangan gegabah. Di sisi yang lain ada Wildly dan juga Gretchen yang telah sadar dari pengaruh hipnotisnya Ewan dan dibawa ke campnya peramal itu, yaitu Baba Korga. Dia juga akhirnya reuni kembali dengan kuda kesayangannya, sementara Gretchen bertemu dengan Ewan dan juga Conrad. Dia menyampaikan kekecewaannya terhadap mereka berdua atas pengkhianatan mereka kepada Drew. Di situ Conrad menjelaskan kalau dia pun melakukan itu karena Van Kaskan mengancam seluruh masyarakatnya dan tidak mau warganya dalam bahaya. Sementara Ewan melakukan ini karena dia butuh uang untuk pembangunan kembali wilayahnya dan menghidupi warganya. Apapun alasannya, bagi Gretchen mereka telah berkhianat dan menyerahkan raja mereka kepada pihak musuh. Gretchen mencoba memberikan mereka kesempatan untuk menebus kesalahan mereka, yaitu melawan balik Van Kaskan dan menyelamatkan Drew. Mereka pun akhirnya setuju nih. Mereka bersedia akan membantu, ditambah seluruh pengikutnya Baba Korga juga akan ikut membantu bersama dengan Wildly. Sementara itu di sisi yang lain ada Drew yang berhasil lepas dari belenggunya, dan sementara Van Kaskan panik karena tidak percaya kalau Drew berhasil lepas dari belenggunya itu. Drew pun dengan terpaksa harus membunuh kembali Brokhan yang menyerangnya. Di sisi yang lain seluruh pasukannya Baba Korga sudah berhasil masuk ke dalam Cape Gala dan menyerang beberapa penjaga di sana. Mereka pun berusaha untuk menyusul Drew ke atas, sementara Drew di atas tengah berupaya untuk menyelamatkan saudaranya itu, Tren yang masih pingsan. Bukan hanya itu saja, masih ada Van Kaskan yang terus menghalanginya dan menyerangnya. Beruntungnya di tengah-tengah kobaran api itu, sebuah kayu terjatuh menimpa kendali para undead. Kendali tersebut rusak dan kemudian undead itu pun menyerang Van Kaskan yang berada di dekatnya. Dia pun harus tewas karena itu. Yang beruntungnya tidak lama kemudian Tren sadar dan dia pun berniat untuk membantu Drew. Namun Drew menolaknya dan menyuruhnya untuk melarikan diri saja. Setelah Trent pergi melarikan diri, Drew terpojok di antara lautan dengan para undead, dan karena sudah tidak ada pilihan lain, Drew pun memutuskan untuk lompat dari atas sana. Sementara itu di sisi yang lain ada Orsino yang menghasut Lucas. Dia bilang nih kalau seorang raja itu harus memiliki wibawa dan menjadi contoh yang baik untuk masyarakatnya. Leopold ini seorang pemabuk dan tidak bisa menjadi contoh yang baik. Orsino muak melihat saudaranya yang seperti itu. Dia sudah susah payah berjuang untuk mendapatkan semuanya untuk Leopold. Namun di tempat lain justru Leopold sedang bersantai dan mabuk-mabukan. Hal ini juga memancing amarnya Lucas. Dia merasa kalau sang ayah sudah tidak cocok untuk menjadi raja lagi. Yang mana dia pun akhirnya mengikuti saran dari Orsino untuk menewaskan ayahnya dan menggantinya sebagai raja. Di sisi yang lain Drew berhasil diselamatkan nih oleh woman dari suku Elang yang merupakan anak buahnya Kessler ke kapalnya Kessler nih untuk diperdagangkan. Di situ Drew pun marah dan akhirnya dia menunjukkan identitas aslinya kepada Kessler. Dia juga mengatakan kalau saat ini rakyatnya dan teman-temannya membutuhkan bantuan dirinya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.